Good People angkutan umum perkotaan memang masih menjadi lokasi rawan bagi keselamatan kaum wanita. Tragedi pemerkosaan dan penganiayaan seorang wanita di dalam angkot di Tangerang, Banten misalnya, hanyalah satu dari sekian banyak daftar kejahatan dalam angkot. Berikut agenda SSI. Kasus kejahatan seksual di dalam angkutan umum masih jadi catatan kelam hingga kini. 20 Januari 2022. Seorang wanita berusia 24 tahun di Tangerang, Banten alami penganiayaan dan pemerkosaan di dalam sebuah angkot. Kejadian tragis tersebut terjadi saat korban hendak pulang ke rumah orang tuanya yang sedang sakit. Di dalam angkot yang ditumpanginya, korban dipukuli menggunakan benda tumpul hingga tak sadarkan diri. Dalam kondisi pingsan, pelaku memperkosa korban di tempat. Dua pelaku yang merupakan sopir dan juga kenek angkot jurusan Balaraja Cikande juga mengambil barang-barang korban. Kita telah melakukan upaya-upaya. Yang pertama adalah satu, peningkatan kegiatan patroli, khususnya di lokasi dan jam-jam rawan. Kemudian yang kedua, kami juga koordinasi dengan Dinas Perhubungan maupun Organda untuk dapat melakukan pembinaan khususnya kepada pemilik angkutan, melakukan pengecekan dan melakukan pemeriksaan terhadap semua angkutan yang tidak mempunyai trayek di lokasi-lokasi tersebut untuk tadi supaya kita lebih dapat mengidentifikasi kendaraan yang dioperasi di trayek tersebut. Selama rentang 2019 hingga 2021 tercatat ada 42 kasus pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum. Mirisnya, tempat umum jadi lokasi paling rentan terjadinya pelecehan. Dalam aturan Permenhub nomor 29 tahun 2015, terdapat standar pelayanan yang harus dipenuhi angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Aturan ini mengatur 5 aspek, yakni keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan aturan. Dalam aspek keamanan terdapat beberapa hal yang wajib jadi perhatian. Meliputi identitas berupa nomor kendaraan dan nama trayek dalam bentuk stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan. Penggunaan seragam bagi sopir dan kenek yang menyertakan nama jelas dari keduanya. Lampu penerangan sebagai sumber cahaya di dalam armada, serta persentase lapisan kaca film pada kendaraan maksimal 30%. Kenyataannya masih banyak ditemui di lapangan. Armada angkot yang tidak penuhi standar kelayakan minimal, namun tetap bebas beroperasi. Timnet temukan banyak angkot yang tidak mengindahkan standar pelayanan dan aspek keamanan yang dimaktub dalam Permenhub tadi. Fungsi kontrol dan pengawasan sama sekali tidak ditegakkan. UP Organda ada melayangkan surat. Jadi melayangkan surat setelah dilakukan pendataan dan DPC Organda mengeluarkan surat perintah kepada Kakes. Lantas kalau untuk melakukan tindakan itu memang secara administrasi tugas daripada Dinas Perhubungan. Mereka lah yang bisa mencabut, bukan DPC Organda. Dan untuk mungkin pidananya kembali kepada pihak daripada kepolisian. Diketahui pelaku pemerkosaan dan penganiayaan merupakan oknum sopir angkot ilegal alias angkot bodon non-trayek. Baik kendaraan maupun supir yang bertugas tak terdaftar dan tak memiliki izin. Mirisnya, keberadaan angkot bodong di Tangerang jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak dari angkot-angkot resmi. Tak pelak keresahan dialami oleh para supir angkot resmi. Mereka akui pasca kasus pemerkosaan yang gigirkan warga Tangerang beberapa pekan lalu, stigma negatif mencuat di tengah moda transportasi ini. Seolah menjadi kambing hitam, imbas dirasakan para supir angkot dengan izin trayek resmi, yang merasa dirugikan oleh keberadaan angkot-angkot bodong non-trayek yang kian menjamur. Sangat dirugikan, sangat jatuh martabat, jatuh harga diri. Dikarenakan apa? Ada tindakan pemerkosaan di mobil merah putih, akhirnya kita ini sangat dirugikan. Kena apa? Kena himbasnya semua. Mobil bodong sama sekali nggak ada suratnya. Itu non-trayek. Kita selesaikanlah gimana caranya mobil bodong itu jangan sampai ada yang operasi di sini.
kartu pengawasan, KTA atau kartu tanda anggota dari Organda, STNK, serta KIR adalah beberapa dari dokumen yang wajib dimiliki tiap armada. Penertiban dan tindakan tegas diperlukan sebagai tindakan preventif sekaligus upaya untuk mengusut tuntas menjamurnya oknum angkot tak bertanggung jawab. Tragedi pemerkosaan yang terjadi di dalam angkot agaknya bisa menjadi tamparan bagi kita semua, utamanya untuk bisa membasmi oknum-oknum angkot bodong non trayek. Diperlukan kerja kolektif serta kesadaran bersama untuk bisa menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi semua kalangan. Jika Ramadhani, Eki Rizky melaporkan untuk NET.